jauh. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Puji Tuhan, semuanya dalam kondisi yang luar biasa. Amin. Kalaupun hari ini mungkin dari beberapa dari Bapak Ibu Saudara mungkin masih bergumul di dalam doa, dengan iman, saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Karena keinginan kita selaraskan dengan keinginan Tuhan. Saya percaya apapun yang kita minta, ketika kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan, semuanya akan dicurahkan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami rindu mempersembahkan pujian pengagungan kepadamu pada pagi hari ini dengan segenap hati kami, karena Kau yang layak terima segala pujian dan pengagungan. Tuhan, Kaulah pemilik kehidupan kami. Biarlah kami datang di bait-Mu Tuhan, masuk ke waktu dengan ucapan syukur kami di hati kami dan nyanyian syukur kami. Terima kasih Tuhan, kebesaran dan keajaiban senantiasa menghiasi kehidupan kami, dan kami mau terus menerus mengeluh-elukan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Ku rasakan kehadiran-Mu, oh Yesus Tuhanku. Saat ini ku datang, rindukan jamaah-Mu. Kasih setia-Mu penuhiku, barui hatiku. Ku rindu mengenal-Mu, hidup dalam serta-Mu. Sungguh besar Kau, besar dan ajaib perbuatan-Mu, tinggi dan dalam kasih setia-Mu, agung dan mulia pengorbanan-Mu, luhur dan indah karya kudus-Mu. Ku ingin mengerti hati-Mu dalam setiap langkah hidupku, bagimu sampai selamanya. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu bersama-sama dengan kami Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, oh Yesus ya Tuhan kami. Kami datang rindukan jamaah-Mu, ya Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan, sungguh membaharui hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hidup di dalam serta-Mu Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama bagi Tuhan. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, tinggi dan
kerinduan dan keinginan kami Tuhan. Ku ingin mengerti hati-Mu ya Tuhan, ya Bapa. Haleluya. Sampai selamanya. Besar dan ajaiblah perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Besar. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Sungguh perbuatan-Mu nyata buat kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena tingginya dan dalamnya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Oh Tuhan, Lu dan indah karya-Mu. Ini keinginan kami Tuhan. Ku ingin mengerti hati-Mu, oh Yesus, dalam setiap langkah hidupku. Bagi-Mu sampai selamanya. Sungguh besar dan ajaiblah perbuatan-Mu. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, tinggi dan dalam kasih setia-Mu, agung dan mulia pengorbanan-Mu, Lu dan indah karya kudus-Mu. Ku ingin mengerti hati-Mu dalam setiap langkah hidupku. Bagi-Mu sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin Tuhan. Kami rindu selalu dekat dengan-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Siapa yang rindu dalam hadirat Tuhan, senantiasa dalam naungan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, Yesusku, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Oh Yesusku, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, raja wali, melintasi badai hidup. Amin. Yes. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja. Terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, mari terbang tinggi. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja
Amin. Firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dia akan terbang seperti Raja Wali. Dia akan berlari dengan tidak menjadi lelah dan berjalan dengan tidak menjadi lesu. Tetapi kekuatan baru terus mengalir di dalam hidup kita semua yang menantikan Dia. Amin. Haleluya. Boleh berikan yang terbaik buat Tuhan, tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Haleluya. Kami mau terbang bersamamu Tuhan. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Siap melintasi badai hidup dengan kekuatan sayap yang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru bagai Raja Wali, bagaikan Raja Wali. Oh, kami mau melintasi langit biru bagai Raja Wali Tuhan, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu Tuhan. Amin. Teguh menopang kita, aman bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami selamanya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan-Mu Tuhan, beri kekuatan baru. Ayo terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang ku kan di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari umat Yesus nyatakan sama-sama, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Haleluya. Firman-Mu Tuhan janji-Mu oh Tuhan. Amin. Kebenaran-Mu Tuhan yang menuntun kami. Kami menantikan-Mu Tuhan. Beri kekuatan baru, terbang bersama-Mu Tuhan. Ku kan teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Jalan Tuhan melebihi jalan setiap kita. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu
sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Boleh tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Bersama musik kita memuji Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ini persembahan bagimu Tuhan. Kau yang memberi kami kekuatan yang baru. Kami tidak akan menjadi lelah Tuhan, karena Engkau telah menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang siap terbang bersama Tuhan, rentangkan tangannya ya. Katakan sama-sama, ku kan terbang. Sebab firman-Mu ya Tuhanku, oh Yesus. Terbang bersama Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, kita akan aman bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Kami akan aman, ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan aman bersama dengan firman Tuhan. Tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Kami sungguh merindukan Engkau Tuhan. Ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini atas dasar wujud rindu kami bagimu. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Kami rindu melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Bertemu muka dengan Engkau. Mengerti isi hati-Mu Tuhan. Ini hati kami bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan setiap kami Tuhan. Bawaku Tuhan untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka ya Tuhan, tenggelam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapa, kami rindu akan Engkau. Bapakku rindu menyenangkan-Mu.
Ajarku lebih dalam, ajarku lebih dalam. Kami mau mengenal-Mu Tuhan, mengenal isi hati-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, Bapakku cinta, layakkan aku ini, bawaku menyembah-Mu, untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu kasih-Mu ya Bapa. Kami mau terus diam di dalam bait-Mu Tuhan, bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, diam dalam bait-Mu, bertemu muka, tenggelam di oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Sekali lagi kita akan pakai berdiri sambil nyatakan pada Tuhan, bertemu. Kau melihat hati kami Tuhan, kami mau bertemu muka dengan Engkau. Kami bersedia, kami rindukan selalu diam di dalam bait-Mu Tuhan. Bertemu muka, bertemu muka dengan muka, bait-Mu, kasih-Mu Bapa. Diam dalam bait-Mu. Kami rindu diam dalam bait-Mu Tuhan, tenggelam dalam kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu mengenal-Mu Tuhan. Kami tidak mau jauh dari-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau sembah. Sanamana syawarana, berjumpa dengan-Mu melalui firman-Mu Tuhan, mengenal isi hati-Mu. Oh Yesus, mengerti Engkau ya Tuhan. Biar keinginan kami selaras dengan kehendak-Mu Bapa. Ya Tuhan,
itulah kerinduan kami, menyenangkan-Mu selalu, oh Tuhan. Ya Yesus, ini hati kami Tuhan, nyatakan kehendak-Mu atas kami. Kami mendengarkan baik-baik Engkau Tuhan. Kami membuka telinga rohani kami. Kami mau ikut firman-Mu Tuhan. Bukan keinginan kami, tapi kehendak-Mu jadilah atas kami Bapa. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu selalu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu Tuhan kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan lebih baik lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami rasakan Engkau melawat setiap kami di tempat ini ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau terima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa, urapi setiap kami di tempat ini. Biarlah Engkau boleh nyatakan isi hati-Mu. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Boleh lambaikan tangannya shalom. Sungguh suatu sukacita hari ini saya boleh kembali melayani di tempat ini ya. Meskipun dengan keadaan suara yang agak kurang fit Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya Tuhan akan berikan kekuatan ya untuk saya boleh melayani Bapak Ibu Saudara. Kita boleh sama-sama menerima berkat firman Tuhan hari ini. Sudah banyak yang merasakan kebaikannya Tuhan hari-hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Semuanya merasakan Tuhan Yesus baik, amin. Yang merasakan Tuhan Yesus baik boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan hari ini di dalam Galatia 5.
Galatia 5 ayatnya yang ke-22 dan 23. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di depan ya. Bapak Ibu Saudara juga boleh buka Alkitabnya, buka handphonenya untuk mencatat. Tapi kita sudah mesediakan LCD di depan supaya kita bisa bersama-sama membaca firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah Bapak Saudara, di Galatia 5 ini dikatakan tentang buah-buah roh ya. Nah hari ini saya mau bagikan buat kita semua satu buah roh, yaitu penguasaan diri. Bapak Saudara, sama-sama katakan penguasaan diri. Saya belum dengar nih, penguasaan diri. Nah, kita masuk yang apa itu penguasaan diri Bapak Saudara? Di Galatia 5 dikatakan penguasaan diri ya. Itu diambil dari kata ekrateia ya, yang artinya apa? Self control. Ya. The virtue of one who masters his desire and passion. Ya, karakter dari seseorang yang dapat menguasai dirinya. Dalam hal apa? Dalam hal keinginannya, dalam hal kehendaknya. Jadi orang yang memiliki penguasaan diri adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya, dapat mengendalikan keinginannya, dapat mengendalikan tindakannya. Nah, itu diperlukan Bapak Ibu Saudara, penguasaan diri. Nah hari ini saya mau ajak kita semua untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam penguasaan diri ini Bapak Ibu Saudara. Ya, yang mau bertumbuh dalam penguasaan diri katakan amin. Katakan amin. Ya. Nah, mengapa penting untuk kita memiliki penguasaan diri Bapak Ibu Saudara? Minggu-minggu yang lalu ya Pastor Hendra sudah bicara tentang apa? Keinginanmu adalah hidupmu. Keinginanmu hidupmu. Kita bisa lihat hidup kita lewat dari apa yang kita inginkan. Ya, minggu lalu juga dibahas tentang apa? 7 keinginan yang dibenci oleh Tuhan. Ya, jadi kita butuh yang namanya penguasaan diri karena apa? Kita sebagai manusia, kita ini banyak sekali punya keinginan Bapak Saudara. Banyak sekali punya keinginan, punya kehendak. Jadi seringkali ketika kita banyak keinginan, banyak kehendak itu juga banyak godaan. Ya, banyak godaan untuk apa? Untuk kita ya membuahi keinginan kita, untuk kita mewujudkan keinginan kita. Nah di zaman now ini ya, zaman sekarang ini banyak orang itu punya keinginan ya, tapi untuk mewujudkan keinginannya dengan kerja keras, dengan berusaha, banyak yang nggak mau Bapak Saudara. Maunya serba apa? Instan, maunya serba cepet, punya keinginan untuk kaya, tapi nggak mau kerja, maunya instan ya. Punya keinginan untuk apa? Untuk jadi pinter di sekolah, tapi nggak mau belajar, maunya instan. Nah, ini makanya kita penting untuk punya yang namanya penguasaan diri. Nah, di dalam Amsal dikatakan orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya Bapak Saudara. Kita tahu bahwa tembok itu bicara tentang pertahanan. Ya, kalau kota temboknya sudah roboh berarti nggak ada pertahanan, gampang diserang, gampang dimasuki musuh. Demikian orang yang tidak dapat mengendalikan diri, tidak ada penguasaan diri, gampang dicobai Bapak Saudara. Ya,
gampang diserang oleh iblis. Lewat apa? Pencobaan-pencobaan, lewat keinginan-keinginan kita. Nah, tanpa penguasaan diri, ya, hidup kita ini jadi liar, ya, jadi sembarangan. Maka itu perlu untuk penguasaan diri. Kalau hidup kita liar, hidup kita sembarangan, mungkin tindakan kita bisa merugikan orang lain. Nah, kalau kita merugikan orang lain, hidup kita nggak jadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Maka itu perlu namanya kita bertumbuh di dalam penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini membuat kita mampu menjadi pribadi yang lebih dewasa. Orang yang dewasa itu orang yang mampu mengendalikan diri, ya. Sehingga kalau kita mampu mengendalikan diri kita, kita bisa berpikir lebih matang sebelum kita bertindak. Kita pikir dulu, ya. Kalau kita berpikir matang, kita bisa bertindak hati-hati. Sehingga kalau kita bertindak hati-hati, ya, kita tidak merugikan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita jadi berkat, hidup kita memuliakan namanya Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya akan bagikan dalam hal apa saja kita harus bertumbuh dalam penguasaan diri. Yang pertama, kita harus bertumbuh dalam penguasaan diri dalam hal keinginan dan tindakan kita. Mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat ke-16. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi semua yang ada di dalam dunia, Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Yang pertama, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup. Ya, semua itu berasal dari dunia, bukan berasal dari Bapa. Nah, saya akan coba bahas satu persatu, ya. Apa itu keinginan daging? Ya, mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ke 21. Ini kepotong kayaknya, ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, ya, keinginan daging, yaitu percabulan, Bapak Saudara. Kemudian apa? Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, artinya egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, nggak usah diajarin tentang keinginan daging, pasti tahu semua, ya. Keinginan daging itu seperti apa? Ya, keinginan daging itulah keinginan yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Keinginan-keinginan yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Minggu lalu Pastor Hendra menyampaikan bahwa ada 7 keinginan yang dibenci oleh Tuhan. Nah, itu semua keinginan-keinginan daging, Bapak Saudara. Nah, mari kita bertumbuh di dalam hal ini. Kita menguasai keinginan-keinginan kita, ya. Di dalam keinginan daging ini, jangan sampai hidup kita bukan menguasai, tetapi dikuasai keinginan daging ini. Ya, jadi kita harus bisa menguasai keinginan-keinginan kita. Jangan sampai keinginan-keinginan itu membawa kita semakin jauh kepada Tuhan. Justru keinginan kita harus seperti kehendaknya Tuhan. Kemudian yang kedua, keinginan mata. Keinginan mata ini adalah keinginan-keinginan yang timbul oleh karena melihat
Ya. Bapak Ibu Saudara sini semuanya bisa melihat ya, matanya bisa melihat semua kan. Nah, hati-hati dengan mata kita. Ya, karena ternyata mata kita ini juga bisa membuat kita memiliki keinginan. Nah, keinginan mata ini adalah keinginan karena kita melihat sesuatu dan apa yang kita lihat itu masuk dalam pikiran kita, dan apa yang masuk dalam pikiran kita kita buahi dan kita akhirnya melakukan sehingga kita melakukan dosa. Nah, itu keinginan mata Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau cuman ngelihat nggak apa-apa. Tapi kalau ngelihat sesuatu dipikirkan, dibuahi sehingga kita bertindak jatuh dalam dosa. Nah, itu yang bahaya. Maka pintu yang pertama adalah mata. Kita harus jaga mata kita. Kita harus kendalikan apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ya, ada satu contoh ketika Raja Daud ya menyuruh pasukannya untuk berperang melawan Bani Amon. Ya, Raja Daud ini nggak ikut perang, dia tinggal di Israel. Ya, kemudian dia naik ke atas rumahnya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika dia sedang bersantai, dia melihat seorang perempuan sedang apa? Sedang mandi. Siapa itu? Batsheba. Ya, kalau cuman lihat Bapak Ibu Saudara, ya sudah. Oh, nggak sengaja lihat. Tetapi apa yang terjadi? Ketika melihat masuk dalam pikiran Daud, ya, dibuahi, ya, kemudian dilakukan, ya, Daud menyuruh orangnya untuk memanggil siapa tuh itu orang perempuan itu siapa, ya, akhirnya dibawa ke istana, timbul pikiran jahat, ya, suaminya dibunuh Bapak Ibu Saudara, diambil menjadi istri. Nah, ini berawal dari keinginan mata, tetapi akhirnya melakukan dosa. Nah, ini hati-hati, kita harus kuasai mata kita. Karena apa? Kalau kita nggak hati-hati Bapak Ibu Saudara, mata ini bisa membawa kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, ada konsekuensinya kalau kita jatuh dalam dosa. Daud ketika mengambil Batsheba menjadi istrinya, berkenan nggak di mata Tuhan? Nggak berkenan. Ada hukuman atas Daud, anaknya mati dan lain sebagainya Bapak Saudara. Ada konsekuensinya. Maka itu yang kedua, kita harus menguasai mata kita. Ya, Matius 6 ayat 22, 23 dikatakan gini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, dikatakan mata adalah pelita. Pelita itu gunanya untuk apa? Menerangi. Ya, jadi mata adalah pelita tubuh Bapak Ibu Saudara. Penting untuk kita jaga mata kita supaya hidup kita hidup di dalam terang. Kalau kita gelap, ya pasti kehidupan kita gelap. Coba Bapak Ibu Saudara merem semuanya. Ya, semuanya gelap. Betul? Nggak bisa lihat apa-apa. Bisa jalan? Bisa. Tapi mungkin nabrak-nabrak. Ya. Jadi jaga mata kita, nggak harus merem terus Bapak Ibu. Boleh melihat, semuanya itu boleh dilihat. Tapi jangan sampai apa yang kita lihat itu membuat kita jatuh ke dalam keinginan-keinginan yang salah. Kemudian selanjutnya keangkuhan hidup. Yang pertama tadi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yakobus 4 ayat ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Keangkuhan hidup itu bicara tentang kesombongan Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang sombong itulah orang yang merasa lebih baik, orang yang merasa lebih hebat dari orang yang lain. Ya, orang yang sombong ini memandang orang lain ini lebih rendah daripada
dirinya. Dia ingin selalu dipuji, ya, istilahnya gila hormat gitu loh, orang yang sombong itu ya. Dan yang parah, orang sombong tuh nggak sadar kalau dirinya tuh sombong, Bapak Saudara. Ya, jadi di area ini kita harus mengendalikan, ya, supaya kita tidak menjadi pribadi yang sombong. Kita harus menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Nah, keangkuhan hidup yang ada di ayat ini itu bicara tentang gini. Orang yang mampu untuk melakukan semuanya tanpa bantuan orang lain. Bahkan dia nggak perlu Tuhan sekalipun. Sebab saya ini mampu, saya ini bisa. Nih, orang yang angkuh itu kayak begitu. Ya, nggak perlu orang lain. Mengandalkan kekuatannya sendiri, berpusat pada dirinya sendiri. Nah, ini yang Tuhan nggak berkenan, Bapak Ibu Saudara. Maka itu Tuhan membenci, menentang orang yang congkak. Bapak Saudara, apa yang kita miliki hari ini, apa yang Tuhan percayakan hari ini kepada kita, kalau kita diberkati, kalau hidup kita bahagia, kalau kita berhasil, itu semua karena kasih-Nya Tuhan, amin. Itu semua karena kasih-Nya Tuhan, amin. Memang kita berusaha, Bapak Ibu Saudara. Memang kita bekerja keras, ya harus. Tetapi apa yang kita lakukan itu biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita bekerja keras, kita berhasil, itu bukan karena semata-mata karena kita, tapi karena Tuhan. Nah, ini yang harus kita miliki supaya kita nggak sombong, nggak angkuh. Dan nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian selanjutnya mari kita lihat teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, ya, dalam hal penguasaan diri, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus ini memberikan teladan pada kita semua tentang penguasaan diri. Yuk kita buka sama-sama di Matius 4. Kita lihat Matius 4. Boleh dibantu tim multimedia. Matius 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi ini setelah Tuhan Yesus dibaptis, ya. Kemudian Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, saya katakan ini adalah teladan Tuhan dalam penguasaan diri. Kenapa? Karena lihat Bapak Saudara, di ayat 2 dikatakan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Puasa itu bicara tentang penguasaan diri. Puasa itu bicara tentang pengendalian diri. Ketika kita berpuasa, tujuannya untuk apa sih? Untuk menguasai diri kita, untuk mengendalikan keinginan kita, untuk mengendalikan diri kita. Nah, dikatakan Tuhan Yesus sudah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, kita lihat ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Setelah puasa 40 hari 40 malam, lapar Bapak Ibu Saudara. Lumrah, ya, karena manusia butuh makan. Lalu iblis datang mencobai. Hei Tuhan, hei Yesus, kalau engkau anak Allah, rubahlah batu ini jadi roti. Sebenarnya bisa nggak Tuhan Yesus rubah batu jadi roti? Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa nggak dilakukan? Tuhan Yesus malah katakan apa? Ayat keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, roti itu bicara tentang apa? Sesuatu keinginan untuk memuaskan lapar, Bapak Saudara, ya. Itu bicara tentang keinginan daging. Keinginan daging yang pertama tadi kita bahas.
Tuhan bisa nggak rubah batu jadi roti? Bisa, ya. Tapi kenapa nggak dilakukan? Ya, karena itu merupakan keinginan daging. Kita harus bisa menguasai keinginan daging. Ini salah satu contohnya. Tuhan Yesus berkuasa, ya. Dia tidak bisa menguasai dirinya, bukan dikuasai lapar, tapi dia menguasai rasa lapar itu, Bapak Saudara. Ya, lanjut yang kedua. Next, ayat kelima. Kemudian iblis membawa ke kota suci dan menempatkannya dia di bumbungan bait Allah. 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi, disuruh untuk menjatuhkan diri. Kamu kan anak Allah, kalau anak Allah jatuh pasti Allah menyuruh malaikat untuk menjagamu. Ya. Nah, ini bicara tentang keangkuhan hidup, Bapak Ibu Saudara. Ya. Lu kok bisa keangkuhan hidup? Kesombongan, ya. Orang yang sombong itu kan dikatakan tadi orang yang merasa dia hebat, lebih baik dari orang lain, ya. Tuhan Yesus itu ya dikatakan anak Allah, Bapak Saudara. Apakah dia perlu membuktikan dirinya kalau dia itu anak Allah, Bapak Saudara? Enggak perlu. Apakah dia perlu membuktikan sama iblis? Kowe ora percaya aku anak Allah. Nih loh, tak suruh perintahkan malaikat datang, enggak perlu. Ya. Orang yang sombong itu butuh, ya suka membuktikan, butuh pembuktian, butuh eksistensi, Bapak Saudara. Woi, aku ini loh bisa, aku ini loh hebat, aku loh anak Allah. Tuhan Yesus enggak begitu. Tuhan Yesus menguasai dirinya. Ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ayat ke-7? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, selanjutnya. Dan iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan. Nah, perhatikan kata memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Artinya apa? Tuhan dikasih lihat. Ini loh kerajaan dunia dan kemegahannya. Ini bicara tentang keinginan apa? Mata. Kenapa? Karena diperlihatkan di depan. Ini loh, lihatan kerajaan dunia dan kemegahannya. Semuanya tak kasih sama kamu kalau kau menyembah aku. Ini bicara tentang keinginan mata. Dan kembali Tuhan bisa menguasai dirinya. Melihat kerajaan dunia, melihat dan semua kemegahannya, silau dengan itu semua, Bapak Saudara? Enggak. Tuhan Yesus tidak dikuasai, tetapi Tuhan Yesus menguasai dirinya. Sehingga dia katakan ayat 10, coba. Maka berkatakanlah Yesus padanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada sajalah engkau berbakti. Nah, ini Bapak Saudara teladan yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Tentang apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tuhan Yesus menang atas pencobaan-pencobaan. Mungkin Bapak Saudara bilang, iya wong Tuhan kok ya bisa menang. Loh Bapak Saudara, Tuhan di dalam dunia ini ya keadaannya dia juga sama seperti kita loh. Dia juga manusia, Bapak Saudara. Bisa merasakan sakit? Bisa. Bahkan dikatakan merasakan lapar juga. Ya, tapi Tuhan bisa menguasai dirinya, ada penguasaan diri. Karena apa? Karena ada Roh Allah di dalam hidupnya. Ya, nanti kita akan bahas ya bagaimana caranya kita menguasai diri. Kemudian selanjutnya masuk poin yang kedua. Selanjutnya dalam hal apa saja kita harus bertumbuh dalam penguasaan diri. Yang tadi pertama kan dalam hal keinginan dan tindakan kita. Yang kedua di dalam perkataan kita. Kita harus menjaga, memelihara mulut dan lidah kita. Amsal 21 ayat 23.
Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang dapat mengendalikan perkataannya, Bapak Saudara, dia itu akan terhindar dari kesulitan. Dia akan terhindar dari banyak masalah. Sebab apa? Sebab di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan gini, hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya masih ingat saya pernah bagikan di tempat ini Bapak Saudara tentang apa? Menjaga perkataan. Ya, dalam Yakobus waktu itu saya bagikan bahwa lidah kita ini bagaikan apa? Api yang dapat membakar hutan yang besar. Lidah kita ini kecil tapi bisa membakar hutan yang besar. Ya, seringkali di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita terjadi pertengkaran itu karena apa sih? Karena masalah perkataan. Ya, masalah tentang lidah, tentang mulut perkataan ini loh. Kalau nggak dijaga bisa memicu pertengkaran. Ya, mungkin hal sepele. Ya, saya pernah juga saksikan, saya sama istri saya pernah nggak ngomong 2 hari gara-gara salah ngomong. Terjadi pertengkaran. Itu karena lidah. Nah, maka itu jangan kita dikuasai oleh perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat Bapak Saudara. Tapi kita harus menguasai lidah kita. Kita harus menguasai perkataan kita. Termasuk juga apa? Menguasai jempol kita ini loh. Bapak Saudara, ya, yang mainan di media sosial, suka komentar-komentar, nah hati-hati Bapak Saudara. Kita harus menguasai perkataan kita, mulut lidah kita, tapi juga jempolnya kita ini harus dikuasai juga. Jangan sampai apa? Apa yang kita post, yang kita unggah ya, itu perkataan-perkataan kotor, caci maki, gosip, ya, fitnah, mungkin komentar-komentar yang buruk. Ya, Pastor Hendra kemarin katakan apa? Bahkan perkataan kita ini bisa membunuh. Perkataan kita ini bisa membunuh orang. Maka itu hati-hati dalam perkataan kita. Hati-hati di dalam mulut kita Bapak Saudara. Perkataan itu bisa mendatangkan berkat tapi juga bisa mendatangkan kutuk. Nah, 1 Petrus 3 ayat ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Seberapa banyak yang mau mencintai hidup yang melihat hari-hari baik? Seberapa banyak Bapak Saudara? Boleh lambaikan tangannya? Mau? Syaratnya ini, menjaga lidahnya, menguasai lidahnya terhadap apa yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Matius katakan, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari siapa? Dari si jahat, dari iblis. Ya, maka kita bersyukur gereja kita tempat ini punya nilai-nilai. Kita jadi orang yang emunah Bapak Saudara, orang yang dapat dipercaya. Dipercaya dalam apa? Perkataan kita, di dalam tindakan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita ini bisa dipercaya jadi orang yang emunah. Amin. Yang mau jadi orang yang emunah katakan amin. Haleluya. Kemudian yang ketiga, dalam hal apa kita harus menguasai diri? Yang pertama tadi keinginan dan tindakan kita, yang kedua perkataan, dan yang ketiga dalam hal amarah, emosi. Nah, seringkali kalau dalam hal amarah, emosi, kita ini bukan menguasai amarah kita, tapi seringkali kita dikuasai oleh amarah kita. Betul apa betul? Seringkali kita lepas kontrol. Wah, marah jadi-jadinya. Bahkan ketika marah, keluar apa itu tadi? Perkataan kotor, perkataan kutuk, ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri, menguasai diri kita dalam hal amarah atau emosi Bapak Saudara. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 dikatakan, apabila engkau menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu,
dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena apa? Karena iblis ini selalu mencari celah untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Ya, Yakobus 1 ayat 20 dikatakan apa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Coba Bapak Ibu Saudara, di sini siapa yang suka marah? Ya, nggak usah angkat tangan. Ya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara senggol-senggolan dulu. Kamu dulu suka marah gitu kan? Marah itu boleh Bapak Ibu Saudara. Malah itu boleh nggak? Boleh. Wajar. Itu respon terhadap sesuatu, boleh. Tetapi dikuasai amarah itu yang nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan katakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ada satu contoh ya di dalam Kejadian 4 ketika Kain membunuh adiknya sendiri yaitu Habil. Yuk kita lihat Kejadian 4 ayat 3-7. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil dari tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat selanjutnya, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, ya ini lemak-lemaknya. Maka, perhatikan baik-baik Bapak Saudara, Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Jadi korban persembahan yang diterima, punya siapa? Punya Habil. Ayat selanjutnya, ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, tidak diterima sama Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bapak Ibu Saudara garis bawahi, hati menjadi sangat panas. Wah, kalau ada emotikon ya, itu gambarnya api itu loh Bapak Ibu Saudara. Ya, hatinya panas, dikuasai amarah Bapak Ibu Saudara. Kain dikuasai oleh amarah karena apa? Persembahannya nggak diterima sama Tuhan. Ayat ke-6. Kemudian firman Tuhan datang kepada Kain. Ya, Tuhan menegur Kain. Hei Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan tanya sama Kain. Ya, apa jawabnya Kain? Ini belum ya. Masih firman Tuhan datang pada Kain. Mukamu muram ayat ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus apa? Berkuasa atasnya. Kalau engkau dikuasai amarah Bapak Ibu Saudara, dosa itu sudah ngintip di depan pintu. Ya, ngintip. Ya kalau ini pintu Bapak Saudara, ngintip itu sudah masuk belum? Sudah masuk belum? Belum, baru cuman ngintip. Ya, belum masuk. Belum melakukan dosa. Baru ngintip. Nah, kalau kita dikuasai amarah, dosa itu sudah ngintip Bapak Saudara. Sebentar lagi masuk. Nah, kalau udah masuk berarti kita melakukan dosa. Entah itu nanti kita marah, ya, melakukan apa perkataan kotor, mukul dan lain sebagainya, nggak tahu, ya. Hati-hati, Tuhan tegur Kain. Tuhan tegur Kain. Firman Tuhan datang sama Kain, kenapa hatimu panas, mukamu muram? Sebab kalau engkau tidak berbuat baik, katakan dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Singkat cerita, Kain membunuh Habil. Tetap karena Kain dikuasai amarah. Amarah itu yang mengendalikan dia melakukan tindakan. Dan tindakannya apa? Membunuh adiknya sendiri. Dia tega bunuh adiknya sendiri. Padahal sudah diingatkan Tuhan loh. Firman Tuhan sudah datang loh. Sudah ditegur Tuhan loh. Tapi tetap ya, keinginan amarah itu tetap menguasai, emosi itu menguasai. Maka dari itu Bapak Saudara yang suka marah, jangan sampai engkau dikuasai oleh amarahmu. Jangan sampai engkau dikontrol oleh emosi. Tapi kendalikanlah dirimu
Ya. Mungkin yang suka marah, ya ada satu tips. Ya, kalau suka marah, sebelum marah coba tarik napas dulu, ya. Tarik napas. Mau ngomong marah, tarik napas dulu, buang. Lakukan 10 kali Bapak Ibu Saudara. Habis itu nggak jadi marah pasti. Ya. Tadi mau ngomong apa ya? Mau marah apa ya? Nah, lupa. Ya, itu tips saja Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi, kita harus menguasai amarah kita. Jangan dikuasai oleh amarah kita. Nah, 3 hal itu yang kita harus bertumbuh dalam penguasaan diri Bapak Ibu. Sebenarnya ada banyak hal, tapi saya ambil 3 hal itu. Ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menguasai diri kita? Ya, bagaimana kita bertumbuh di dalam penguasaan diri kita? Yang pertama, kita harus jaga pikiran kita. Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dikatakan janganlah kamu memikirkan hal-hal yang tidak patut kamu pikirkan. Jadi maksudnya gimana Pak? Jadi gini, jangan kita tuh berpikir ya tentang hal-hal yang di luar kemampuan kita Bapak Saudara. Jangan memaksakan keinginan-keinginan kita di luar kemampuannya kita. Tetapi berpikirlah begitu rupa, itu maksudnya jadilah bijaksana. Berpikirlah secara bijaksana. Sehingga kamu menguasai diri ya menurut ukuran iman yang dikaruniakan padamu. Jadi kita ini harus ya berpikir bijaksana sehingga kita dapat menguasai diri kita sesuai dengan ukuran iman kita masing-masing. Maka penting untuk penguasaan diri itu dimulai dari penguasaan pikiran kita. Loh, berarti kita nggak boleh punya impian no Pak? Loh, boleh, punya cita-cita boleh, tapi jangan memaksakan keinginan itu di luar kemampuan kita Bapak Saudara. Ya. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Setiap orang punya ukuran iman masing-masing. Dan satu dengan yang lainnya berbeda Bapak Saudara ya. Tuhan mengatakan, jangan memikirkan hal-hal yang tidak patut kamu pikirkan. Contoh begini loh Bapak Saudara. Saya tahu ukuran iman saya seperti apa. Saya tahu kapasitas saya seperti apa. Saya tahu kemampuan saya seperti apa. Tapi saya kepengen apa? Kalau saya punya mobil, saya pengen beli Ferrari Bapak Saudara. Setiap hari yang tak pikir cuman Ferrari. Ya, padahal harganya Ferrari itu berapa? Puluhan miliar mungkin. Ya, belasan sampai puluhan miliar. Saya nggak punya kemampuan untuk mencapai ke sana Bapak Saudara. Tapi kalau itu dipikirkan terus, bisa nggak saya mewujudkannya? Bisa. Mungkin dengan cara-cara yang apa? Dengan cara-cara yang di luar kemampuan saya. Ngutang mungkin, Bapak Saudara. Ya. Nah, kalau saya ngutang 10 miliar, saya bisa bayar nggak? Ya udah nggak pasti. Pasti bisa nggak? Udah pasti nggak bisa bayar. Kita lihatlah income-nya berapa, utangnya berapa. Nah, kita jatuh di dalam pencobaan. Manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri dan dia diseret, dipikat olehnya. Dan ketika itu dibuai menghasilkan apa? Dosa Bapak Saudara. Lah nggak usah mikir Ferrari. Kalau ditanyai, Ko Indra tanya, buat apa Toton beli Ferrari? Buat tak pakai kerja dari rumah sampai ke kantor. Lu ngapain naik Ferrari? Lu naik Wuling aja enak kok ya. Nggak usah mahal-mahal, naik misalkan Avanza misalkan. Atau bahkan naik motor aja cukup kan? Ya sebenarnya cukup sih. Tapi apa yang membuat kita terjerumus Bapak Saudara? Ya, pikiran kita yang tidak sesuai kemampuan kita.
Nah, berapa banyak orang itu berpikir hal-hal di atas, di luar kemampuannya. Ya banyak Bapak Saudara. Maka itu firman Tuhan, maka itu hendaklah kamu berpikir begitu rupa, jadilah bijaksana. Pikiranmu ini dikuasai. Ya. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah masing-masing kepada kamu. Apa yang kita lakukan semuanya itu berasal dari pikiran Bapak Saudara. Maka itu bagaimana kita menguasai diri kita, yang pertama harus kuasai pikirannya dulu. Kuasai pikiran kita. Kalau kita nggak menguasai pikiran kita akan dikuasai oleh keinginan kita. Tinggal pilih mana, dikuasai atau menguasai. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita menguasai diri? Yang kedua adalah melatih tubuh kita dengan disiplin. 1 Korintus 9 ayat 27, Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Ya, Rasul Paulus itu menggambarkan bahwa kehidupan kita ini seperti pertandingan Bapak Saudara. Ya, dalam terjemahan lain dikatakan gini, seperti olahragawan atau atlet, saya melatih diri saya dengan keras untuk dapat menguasai tubuh dan pikiran saya, agar jangan sampai saya sendiri gagal setelah saya mengajak orang-orang lain masuk ke dalam perlombaan rohani ini. Ya, kalau kita mau jadi berkat buat orang, ya, kita mau ajak saudara kita mau ajak teman kita datang sama Tuhan, ayo ke gereja yuk, ayo datang sama Tuhan yuk. Mereka pasti akan lihat apa? Lihat hidup kita dulu. Ya. Maka itu penting untuk hidup kita ini, kita memiliki penguasaan diri, kita mengendalikan hidup kita Bapak Saudara. Kalau dulu kita suka marah, kita bisa mengendalikan amarah kita berubah, ya. Kita melatih diri kita supaya nggak marah, melatih diri kita lebih sabar. Lah orang bisa lihat, dulu suka marah loh, dulu suka miso-miso loh, dulu suka mukul istrinya loh, dulu anak-anaknya juga dipukul loh, tapi berubah, ya, berhasil menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, sehingga ketika memberitakan Injil dia nggak ditolak Bapak Saudara. Tetapi untuk berubah itu butuh yang namanya apa? Latihan. Latihan itu seperti atlet itu digembleng. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, atlet itu kalau mau pertandingan ya beberapa bulan sebelumnya pasti sudah dipersiapkan, digembleng dengan sedemikian rupa. Ya, harus bangun jam sekian, latihan jam sekian, makan jam sekian, nggak boleh makan ini harus itu, semuanya disiplin Bapak Saudara. Supaya apa? Supaya mereka dapat menguasai apa yang diberikan, materi-materi yang diberikan. Kalau nggak disiplin, ya cuman gitu-gitu aja, nggak bisa master gitu loh Bapak Saudara, ya, nggak bisa menguasai, gampang dikalahkan oleh lawan. Jadi bagaimana kita menguasai diri kita? Perlu namanya melatih tubuh, latihan Bapak Saudara. Bicara latihan, bicara proses. Hari ini Bapak Ibu Saudara berdoa bilang, Tuhan, aku mau menguasai diriku, aku mau mengendalikan amarahku. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba-tiba bisa jadi orang sabar Bapak Ibu Saudara? Gak bisa. Butuh yang namanya latihan. Suka marah, latihannya apa? Ketemu sama masalah, sama orang yang nganyelke, ya. Latihan. Untuk kita bisa menguasai diri itu latihan, bicara dengan proses. Nah, proses ini harus kita lakukan secara disiplin, supaya kita bisa menguasai diri kita. Amin Bapak Saudara. Kita bisa menang atas kedagingan kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya undang para pemain musik WL Singer maju ke depan. Yang ketiga, bagaimana kita menguasai diri adalah hidup oleh roh.
dan dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Lompat ayat ke-24, 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Katakan amin Bapak Saudara. Saya berdoa kita semua di sini adalah milik Kristus. Amin. Dan dikatakan siapa yang menjadi milik Kristus, ia menyalibkan kedagingannya, menyalibkan perbuatan-perbuatan daging dengan segala hawa nafsunya. Kalau kita mau memiliki penguasaan diri, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa Tuhan Yesus bisa menang atas pencobaan-pencobaan Bapak Saudara? Ya, Tuhan Yesus hidup bukan atas kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa di dalam hidupnya. Dipimpin Roh Allah. Ya, saudara nggak bisa katakan ya wong dicobai sama iblis Tuhan kok, ya wajar Tuhan menang. Nek Tuhan kalah ya wagu. Bukan kayak begitu Bapak Saudara. Tuhan menang ya karena hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Hidupnya tidak dikuasai oleh kedagingan, tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi Bapak Saudara. Nah, ini yang menjadi satu kunci bagaimana kita menguasai diri kita. Hidup oleh roh dan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Nah, untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau bagikan satu video Bapak Saudara. Ya, video ini sekitar 1 tahun lalu ya, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat, oh iya, waktu itu saya buka HP saya cari, ada satu video. Ini saya dengan anak saya yang waktu itu masih umur 3 tahun Bapak Saudara. Saya melakukan satu eksperimen ya, di mana saya mengajarkan penguasaan diri kepada anak saya. Dan itu teringat kembali dan semoga ini bisa jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Suatu ketika saya sama anak saya bikin challenge ya. Saya kasih dia es krim Bapak Ibu Saudara, tapi ada syaratnya. Es krim ini es krim kesukaannya dia. Saya kasih dia boleh makan asal tunggu saya ya. Saya mau pergi dulu ganti baju ya. Selama saya nggak ada di situ nggak boleh dimakan. Tapi kalau saya sudah datang nanti itu baru boleh dimakan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih ekspresinya. Ini dia nggak tahu kalau direkam Bapak Ibu Saudara. Nah, masih bisa menguasai dirinya. Lihat Bapak Ibu Saudara, mulai dipegang ya. Nungguin papahnya kok nggak datang-datang. Ini video sekitar 5 menit saya cepetin Bapak Ibu Saudara. Tuh mulai dipegang ya. Nah, padahal janjinya tadi baru boleh makan kalau saya sudah datang. Baru ngicipi aja ini. Nah, belum makan, nggak berani dia. Ini mau makan nggak jadi. Nah, kemudian saya datang. Nah, dia baru makan semuanya. Nah, ini video sederhana Bapak Saudara. Saya teringat ya bahwa
Ketika kita bisa menguasai diri, ya penguasaan diri itu adalah tanda kedewasaan. Ya, salah satu tanda kedewasaan seseorang terlihat dari bagaimana ia bisa menguasai dirinya, Bapak Ibu Saudara. Kalau anak saya, ya dia belum bisa menguasai dirinya, saya masih maklum, masih anak kecil, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara saat ini masih belum bisa menguasai diri, ya berarti kita belum dewasa, Bapak Ibu Saudara. Kita masih seperti anak-anak. Kalau keinginan kita nggak dituruti, ngambek. Kalau keinginan kita nggak terwujud, ngambek dan lain sebagainya. Tapi mari hari ini kita diingatkan untuk kita memiliki penguasaan diri. Janganlah kita dikuasai oleh keinginan-keinginan kita, tapi justru kita menguasai hidup kita, menguasai diri kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Bapa, biarlah kami menjadi orang-orang yang dapat menguasai diri kami, Tuhan. Berikan kami kekuatan, mampukan kami, Tuhan. Sebab tanpa-Mu, sebab di luar Kau, kami tidak bisa apa-apa ya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Roh-Mu Tuhan Kau curahkan untuk setiap kami di tempat ini. Roh-Mu Tuh yang akan menuntun kami. Roh-Mu Tuh yang akan menolong kami. Roh-Mu Tuh yang akan menyertai setiap kami, yang akan memberikan kekuatan kami untuk hidup kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup di dalam terang, hidup yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari kita nyatakan pada Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Baik, saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Yang diberkati, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Abraham Tony Setiaji yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa pada pagi hari ini. Baik.